Ada nggak yang komen nih video? Setelah komen, share yuk, ini videonya kalau bisa di-share. Makanya tadi saya bilang, ada faktor eksternal. Di-share tuh ke WA Story, ke Instagram Story, ke link bio, dan lain sebagainya. Karena tadi, share, semakin banyak yang nge-share, ya, semakin banyak peluang kita untuk bisa mendapatkan rekomendasi oleh pihak YouTube. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dedik Arwinsyah. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan coba membedah bagaimana sih caranya video kita bisa mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Walaupun di luar sana ada juga yang mengatakan, Mas Didik, kami lebih banyak penontonnya dari penelusuran YouTube. Tapi ada juga sekelompok orang yang mengatakan justru video kami lebih banyak dari rekomendasi YouTube. Ini pilih yang mana nih, rekomendasi atau penelusuran YouTube? Saya bilang sebenarnya bagus gitu. Penelusuran YouTube boleh, nanti kita bedah nih ya. Rekomendasi YouTube juga boleh gitu kan. Jadi kalau teman-teman merasa rekomendasi videonya lebih banyak daripada penelusuran YouTube, ya bagus, silakan dilanjutkan gitu kan. Nah, cuman ini kita harus bedah ya teman-teman. Ini secara fakta. Rekomendasi YouTube itu rata-rata yang paling banyak didapat adalah teman-teman yang channelnya channel hiburan, yang channelnya adalah channel musik, yang channelnya adalah channel-channel ya tentang hiburan lah ya, berita dan lain sebagainya, konten viral dan lain sebagainya. Tapi terutama untuk konten-konten tutorial ini biasanya lebih banyak dari penelusuran YouTube. Kenapa? Kalau orang pengen mencari ya tentang tutorial ya bagaimana belajar SEO YouTube, akhirnya mereka mencari, akhirnya lebih banyak pendapatannya mereka dari penelusuran YouTube. Sementara yang hiburan ya, orang yang nonton hiburan dan lain sebagainya itu bisa mendapatkan rekomendasi yang berhubungan tentang hiburan dan lain sebagainya. Maka faktor utama bisa mendapatkan rekomendasi adalah faktor karena kontennya adalah berhubungan tentang hiburan. Jadi konten-konten hiburan, yang konten-kontennya lucu, yang konten-kontennya tentang berita viral, itu pasti masuk lebih banyak dari rekomendasi video YouTube. Pasti videonya rekomendasikan. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Terus yang kedua, ya, retensi penontonnya itu juga besar. Semakin besar retensi penontonnya, semakin direkomendasikan oleh pihak YouTube. Maka pastikan teman-teman sekalian retensi penontonnya bagus. Durasi tonton rata-ratanya bagus. Ya, kalau udah dapat 3 menit aja rata-ratanya itu udah bagus teman-teman sekalian. Ya, kalau apalagi yang bisa mendapatkan rata-rata retensi penonton atau durasi penontonnya di atas 4 menit, wah bagus. Semakin direkomendasikan oleh pihak YouTube gitu. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga adalah polanya. Pola rekomendasi YouTube tuh ada polanya teman-teman sekalian, biar supaya teman-teman sekalian bisa mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Nah, apa polanya Mas Didik? Jadi begini teman-teman sekalian. Jadi ketika video kita masuk, ya kita upload di YouTube, ya maka YouTube akan melihat nih, YouTube akan merekomendasikan dulu nih ke para subscribernya dulu nih, ya. Makanya pastikan subscriber kita adalah subscriber murni, ya, subscriber yang benar-benar pengen nonton video kita gitu loh. Jadi ketika dikasih dengan para subscribernya, anggaplah 100 misalnya 100, ya semakin sedikit semakin banyak persentase yang disebarkan gitu kan. Nah, ketika sudah disebarkan, ada nggak yang komen nih video? Ya, setelah dikomen, ditontonnya panjang nggak? Watch time-nya bagus nggak? Ditonton dari awal sampai akhir nggak? Setelah ditonton awal sampai akhir, ditonton ulang sama si penonton tersebut. Maka kalau bisa mendapatkan 5 ini teman-teman sekalian, itu sama YouTube langsung direkomendasikan, nggak pakai lama. Akan direkomendasikan jauh lebih besar lagi. Yang tadi 100 mungkin direkomendasikan yang lebih besar, yang ribuan lagi. Makanya kenapa ada yang video meledak tuh. Ya, gitu viralnya nggak berhenti-berhenti, ya video meledak nggak berhenti-berhenti. Ya, akhirnya ada isu lain, akhirnya videonya sudah mulai banyak yang menurun, akhirnya rekomendasinya berturun. Oke, kita cek ya teman-teman sekalian ya. Nah, ketika sudah rekomendasikan lagi sama pihak YouTube nih, dan ternyata yang nonton semakin banyak, yang like semakin banyak, yang komen semakin banyak, yang share semakin banyak, watch time-nya semakin bagus, dan ditonton ulang terus-menerus, ya, semakin direkomendasikan oleh pihak YouTube lebih besar lagi. Ya. Nah, ini artinya apa teman-teman sekalian? Pastikan teman-teman sekalian videonya banyak yang nonton dulu. Makanya saya kemarin ada yang punya pendapat seperti ini, nggak usah di-share-share Mas Didik. Ya, videonya biarkan aja YouTube yang nge-share sendiri. Jangan. Kalau bisa share aja tuh.
ya, share di WA ya, WA story, share di IG story, share di YouTube dan lain sebagainya ya, share di YouTube yang lain mungkin ya. Ya teman-teman share aja. Kenapa? Karena di YouTube ada namanya faktor eksternal ya, dan itu mempengaruhi rekomendasi oleh pihak YouTube. Ya, nah pastikan penonton kita banyak. Makanya kemarin tuh ya, teman-teman pernah nggak merasa, saya tuh nggak subscribe dia loh Mas Didik, tapi kenapa kok YouTube itu merekomendasikan videonya mereka? Contoh kayak saya nggak subscribe Agung Hapsa, saya nggak subscribe Deddy Corbuzier, tapi kenapa videonya muncul direkomendasikan? Karena saya pernah nonton video mereka walaupun saya tidak subscribe mereka. Nah, ini artinya paksa orang lain nonton walaupun mereka tidak subscribe kita, teman-teman sekalian. Maka ketika mereka nonton walaupun tidak subscribe kita, tapi ketika besok kita upload lagi sama YouTube, oh ini dulu pernah ada yang nonton kamu nih kemarin, dia akan direkomendasikan kepada orang yang pernah nonton walaupun mereka tidak subscribe kita. Ya, maka teman-teman jangan lupa nih subscribe nih ya. Itu tonton tuh. Nah, makanya suruh mereka untuk like yuk kok ya video ini biar supaya kita bisa mendapatkan like. Karena faktor like adalah faktor bisa mendapatkan rekomendasi oleh pihak YouTube. Setelah itu yuk komen yuk. Semakin banyak komennya, semakin besar faktor rekomendasi oleh pihak YouTube. Setelah komen, share yuk. Ini videonya kalau bisa di-share. Makanya tadi saya bilang, ada faktor eksternal. Di-share tuh ke WA story, ke Instagram story, ke link bio, dan lain sebagainya. Karena tadi, share, semakin banyak yang nge-share, ya, semakin banyak peluang kita untuk bisa mendapatkan rekomendasi oleh pihak YouTube. Watch time. Ya, nonton nggak mereka dari awal sampai akhir? Retensi penontonnya bagus atau tidak nih? Rata-rata durasi tontonnya bagus atau enggak nih? Kalau di atas 3 menit udah bagus nih Mas Didik. Nah, semakin besar rata-rata durasi tontonnya, semakin direkomendasikan oleh pihak YouTube. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, ternyata setelah mereka nonton lagi teman-teman sekalian. YouTube itu tahu loh, mana IP yang nonton lagi, mana IP yang tidak nonton lagi. Ya, tapi nonton lagi itu ya biasanya nontonnya ya nggak brutal kayak kita ya. Ini kadang ada beberapa youtuber saya tanya ya, mereka pernah bertanya begini, Mas kenapa view saya turun? Ternyata mereka nonton rame-rame pakai HP, rame-rame pakai IP yang sama, satu malam dapat 1000 view, tahu-tahu turun menjadi 200 view. Kok bisa Mas Didik? Ya bisa, ketahuan IP-nya. Hati-hati begitu, bisa kebanet tuh ya, sesuatu yang tidak wajar nanti ya sama pihak YouTube. Nanti kita bedah teman-teman sekalian kenapa banyak channel yang di-banned ya. Tapi ini kita lebih fokus bagaimana untuk rekomendasikan oleh pihak YouTube. Oke, saya singkat ya. Ini yang faktor polanya ada 6 tadi. Pastikan ditonton ya video kita. Pastikan like-nya banyak. Pastikan komennya banyak. Pastikan share-nya banyak. Pastikan watch time-nya bagus. Dan pastikan ditonton ulang. Kalau dapat ke 6-6-nya direkomendasikan lebih besar lagi oleh pihak YouTube. Nah, kalau semakin direkomendasikan oleh pihak YouTube, kita akan enak. Kenapa view kita kok meledak terus nih? Karena tadi bisa mendapatkan 6 tadi. Retensi penonton itu faktor paling menentukan sebenarnya teman-teman sekalian. Watch time tadi ya. Makanya kalau bisa jangan pernah mengecewakan, tiap menit, tiap detik kasih informasi yang menarik. Ya, biar supaya teman-teman kita mendapatkan informasi-informasi yang bagus. Saya pernah bilang kepada teman-teman sekalian, terutama teman-teman yang kontennya bukan konten hiburan, bilang seperti ini, sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Apalagi yang kontennya yang berhubungan tentang informasi-informasi. Baik, itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan 6 tadi. Ya, bagi teman-teman yang punya ya teknik baru, yang subscribernya mungkin baru 1000-2000, kasih dong masukan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang subscriber masih ratusan. Mungkin teman-teman punya solusi lain, silakan komentar di kolom komentar saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya teman-teman sekalian. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.